Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Japanikan History. Perkenalkan, nama saya Alfi, dan di video kali ini saya akan membawakan kisah dari Daniel saat melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Yang di pendakiannya saat itu banyak sekali hal ganjil bahkan teror yang beliau alami, karena bisa dibilang pada saat mendaki Dani mengabaikan atau lupa dengan aturan dan peringatan yang sudah dikasih tahu oleh petugas basecamp, yang ternyata akibatnya jauh di luar perkiraan Dani sendiri. Pendakian ini dilakukan oleh Dani bersama temannya yang di sini kita sebut saja namanya Farhan. Dan sedikit info buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Argopuro masuk 10 gunung tertinggi di Jawa Timur. Gunung ini juga memiliki rute pendakian terpanjang setanah Jawa yang total jalur pendakiannya sekitar kurang lebih 40 km. Sebenarnya di kalangan para pendaki, gunung ini juga terkenal cukup angker karena menyimpan legenda Dewi Rengganis dan 6 daeng yang ada di gunung ini. Dan memang sudah banyak cerita soal Dewi Rengganis yang dialami oleh para pendaki yang mendaki ke sana. Tapi apa yang dialami oleh Dani ini bisa dibilang agak berbeda, karena tidak cuma teror dalam bentuk gangguan, tapi bisa dibilang Dani terjebak cukup lama di atas Gunung Argopuro tanpa dia sadari. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar saya makin semangat untuk terus membawakan kisah-kisah dari para pendaki di tanah air. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, saat itu Dani dan Farhan memang sudah cukup lama merencanakan pendakian itu. Walau sebenarnya Dani merasa belum siap untuk mendaki Argopuro karena jalur yang memang terkenal cukup panjang dan melelahkan. Tapi karena dia ngerasa kasihan sama Farhan, akhirnya dia tidak menolak ketika diajak oleh Farhan yang sudah cukup lama dia kenal. Perkenalan Dani dan Farhan ini sebenarnya juga tidak sengaja, karena sebelumnya mereka saling kenal saat Farhan lagi ngamen. Nah, di situ Farhan mengaku dia sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Dari situ bisa dibilang Dani mulai merasa simpati dan kasihan sampai akhirnya mereka bersahabat. Dan Dani juga yang sebenarnya mengenalkan dunia pendakian ke Farhan. Dan mereka pun saat itu akhirnya berangkat dari Sidoarjo menuju Baderan. Tapi kemudian Dani berangkat duluan ke basecamp karena Farhan bilang dia mau ke tempat lain dulu, nanti dia nyusul. Nah, ketika Dani tiba di basecamp dan dia mengurusi Maxi, sempat terjadi salah paham karena pada saat itu petugas mengira Dani akan mendaki sendirian. Sementara pada saat itu dilarang mendaki Argopuro sendirian karena resikonya terlalu besar. Tapi setelah Dani menjelaskan kalau dia juga lagi nunggu Farhan, masalah itu pun selesai. Nah, pada saat itu iseng-iseng Dani tanya, kenapa kok nggak boleh mendaki sendirian? Apa emang berbahaya itu apa gimana gitu? Nah, di situ petugas hanya menjawab terlalu berbahaya gitu aja. Resikonya juga terlalu besar karena treknya terlalu panjang. Petugas juga berpesan saat itu kalau sebaiknya Dani ini jangan sampai terpisah atau jauh dari tim atau rekannya, karena itu akan sangat berbahaya untuk dia. Nah, setelah ngurusi Maxi, Dani sempat kesal karena Farhan nggak datang-datang, sementara waktu liburnya ini sangat terbatas. Dan ternyata baru sekitar jam 5 Farhan datang, yang akhirnya mereka harus memulai pendakian malam itu juga karena terbatasnya waktu cuti dari Dani. Sekitar sehabis maghrib, mereka pun memulai pendakiannya dan berencana naik jasa ojek menuju ke pintu hutan untuk menghemat waktu. Tapi kemudian tukang ojek yang mereka temui menawarkan mereka untuk mengantar sampai ke Cikasur dengan tarif sekitar 130.000 per orang. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, mereka pun setuju karena Dani mikir kalau mereka jalan dari Baderan ke Cikasur bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 hari. Jadi sekalian aja udah hemat waktu, yang penting bisa tetap mendaki dengan aman.
tanpa mengganggu pekerjaannya. Sesampainya mereka di Cikasur, mereka istirahat karena meski mereka ingin naik ojek, jalur yang mereka lewati sangat membuat lelah. Hampir 2 jam mereka naik ojek dengan melewati beberapa titik yang sulit yang juga menakutkan buat mereka berdua. Tapi baru beberapa menit mereka sampai, Farhan tiba-tiba muntah-muntah dan bilang kayaknya dia ini capek di jalan sama masuk angin, yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk buka camp saat itu. Buat yang belum tahu, Cikasur ini merupakan area savana yang paling luas di jalur pendakian Argopuro. Karena dulunya pada zaman Belanda, tempat ini merupakan sebuah lapangan terbang. Sumber air pun juga melimpah di sini dan terdapat banyak sekali genangan air yang biasanya juga dicari oleh para pendaki untuk menambah stok air mereka. Mereka pun akhirnya buka camp dan masak buat makan malam. Selesai makan, Farhan memutuskan untuk langsung tidur. Sementara Dani masih duduk di depan karena dia masih belum ngantuk. Saat itu entah kenapa Dani justru ngelamun dan baru keinget kalau dia belum sempat pamitan ke keluarganya karena saat dia berangkat, keluarganya memang sedang berada di luar kota. Yang gak lama kemudian saat Dani lagi ngelamun, ada rombongan lain yang baru aja datang. Mereka kemudian bertemu dan sempat ngobrol sebentar dan rombongan ini kemudian melanjutkan lagi perjalanan mereka. Tapi ketika baru aja jalan, Dani melihat di belakang rombongan mereka. Mereka ini seperti diikuti oleh seekor kucing hitam. Jadi kucing ini kayak jalan agak jauh di belakang rombongan ini. Nah awalnya Dani mikir kalau mungkin itu kucing mereka. Tapi dia mulai curiga karena setelah dia perhatikan, rombongan ini seperti tidak menyadari keberadaan dari kucing ini, yang kemudian rombongan ini akhirnya jalan terus makin jauh dan akhirnya nggak terlihat lagi. Nah saat itu Dani sempat mikir sebentar, kok ada para pendaki bawa kucingnya, apa nggak takut lepas atau gimana? Tapi beberapa saat kemudian Dani secara tiba-tiba mendengar suara auman yang sangat keras dan teriakan-teriakan. Nah Dani pun kaget dan bingung harus gimana, karena dia mikir kayaknya itu suara dari rombongan yang baru aja dia temui karena emang nggak jauh suara teriakannya. Dia mau nolong mereka juga takut kalau suara auman ini suara auman macan atau gimana. Yang akhirnya Dani buru-buru masuk ke tendanya dengan ketakutan dan berencana esok paginya mau lapor aja ke bawah soal apa yang baru aja dia alami. Karena kalau memang ada apa-apanya dengan rombongan yang tadi, dia juga nggak bisa nyelamatin mereka sendirian, apalagi dengan Farhan yang kondisinya lagi kurang sehat. Saat itu baru sekitar jam 3 dini hari Dani bisa tidur karena sepanjang malam dia terus ketakutan karena berkali-kali mendengar suara auman itu lagi. Esok harinya sekitar jam 6 pagi, Dani akhirnya terbangun dan dia lihat Farhan ternyata masih tidur. Karena nggak tega mau bangunin, saat itu Dani memutuskan untuk memberanikan diri melihat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Dia mulai jalan ke arah jalur Cisentor perlahan-lahan. Tujuannya mau melihat sendiri biar bisa menjelaskan ke base camp kalau memang terjadi apa-apa dengan rombongan yang tadi malam. Tapi ketika Dani jalan, mata Dani justru teralihkan karena dia melihat ada seekor burung yang kata Dani ini burung ini sangat cantik, ekornya panjang, warnanya juga sangat indah, hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain. Dani terus-terusan melihat ke arah burung itu karena terkagum-kagum sampai secara tiba-tiba di depan mata Dani, burung ini berubah menjadi sosok wanita berkebaya putih berpakaian ala-ala Jawa, tapi warnanya putih. Nah Dani sebenarnya nggak bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok wanita ini seperti apa, tapi entah kenapa Dani merasa terpesona dan secara tidak sadar mengikuti jalannya sosok wanita ini. Jadi sosok wanita ini jalan, nah Dani nggak sadar ngikutin dia gitu. Nah, entah berapa lama saat itu Dani terus jalan mengikuti sosok wanita ini sampai mereka akhirnya tiba di semacam batu datar yang sangat lebar dan besar. Dan ada semacam kayak
batu yang lebih kecil, yang bentuknya ini mirip meja makan beserta kursinya. Nah, di atas batu kecil ini ternyata juga sudah ada banyak sekali makanan-makanan yang dia taruh di atas semacam daun pisang. Jadi kayak ada makanan kayak tumpeng atau semacam makanan selamatan gitu. Nah, sosok wanita ini kemudian duduk di situ dan entah kenapa Dani ngikut aja. Jadi Dani ikut jalan ke situ terus ikut duduk juga tepat di sebelah wanita ini. Dan pada saat duduk inilah Dani baru melihat wajah dari sosok wanita ini. Jadi menurut Dani memang wajah dari wanita ini luar biasa cantiknya, yang tanpa sadar mereka mengobrol sambil makan-makan, seolah-olah mereka ini sudah sangat lama saling mengenal. Tapi sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan nama mereka ini siapa. Wanita ini gak bilang namanya siapa, Dani juga gak ngomong namanya siapa. Dan setelah agak lama ngobrol, karena ngerasa kali sepatunya ini loh, Dani pun coba benerin sebentar. Jadi dia ini membungkuk mau benerin sepatu, tapi begitu selesai sosok wanita ini udah gak ada, udah hilang gitu, gak tahu kemana. Dan yang lebih membuat Dani heran, bekas mereka makan ini masih ada, tapi yang tadinya semua isinya makanan-makanan enak tiba-tiba berubah menjadi organ-organ manusia, seperti kaki, tangan, dan bahkan ada juga kepala manusia. Saat itulah Dani ini lari saking takutnya, sambil terus-menerus muntah-muntah karena dia nggak nyangka dia baru saja makan organ manusia. Nah, berulang kali Dani ini terjatuh saat lari sampai entah gimana ceritanya Dani tahu-tahu sampai di area Cissentor. Dani heran, kok dia cepet banget tahu-tahu sampai di situ. Nah, sebenarnya Dani ini mau turun saat itu untuk ngajak Farhan yang masih di bawah untuk pulang aja, tapi karena dia tadi berulang kali terlalu jatuh, kakinya ini kayak keseleo apa luka gitu, jadi agak sakit buat dipakai jalan. Dia juga lemes habis muntah-muntah, yang akhirnya Dani memutuskan untuk istirahat dan sedikit berharap kalau Farhan bahkan nyusul dia ke atas, walau sebenarnya Dani nggak yakin. Saat itulah Dani jadi teringat sama pesan petugas basecamp kalau dia jangan sampai ninggalin atau jauh dari kelompok atau rekannya. Saat itu Dani nyesel kenapa sampai dia ini lupa gitu sama pesan dari petugas sampai akhirnya terjadi hal semacam itu. Cukup lama saat itu sebenarnya Dani istirahat sendirian di Cissentor, sampai secara tiba-tiba ada seorang kakek-kakek jalan dari kejauhan. Menurut Dani, kayaknya kakek-kakek ini lagi nyari kayu, karena emang lagi manggung sesuatu sambil tangannya ini membawa kayak pisau atau golok besar gitu. Nah, tentu Dani heran, kok orang nyari kayu sampai sejauh itu, sampai Cissentor. Tapi kemudian sosok kakek ini akhirnya menghampiri dan nolong Dani tanpa ngomong apa-apa. Dia kemudian langsung membuat semacam api unggun dan membakar ubi yang dia bawa. Singkat cerita, Dani cukup lega akhirnya dia dapat bantuan dan makanan, kemudian juga minuman dari sosok kakek ini, sehingga dia dapat tambahan energi untuk bisa segera turun gitu kalau emang kakinya udah baikan. Karena memang semua bekal Dani ini masih ketinggalan di tenda. Nah, saat mereka makan ubi bakar, mereka ini sebenarnya cuma diam aja, dan Dani ingat banget saat itu satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut sosok kakek ini adalah, "Kamu makan yang banyak ya Ju, karena kamu nanti akan lama di sini." Tentu Dani bingung maksud dari sosok kakek ini apa, tapi belum sempat dia nanya, sosok kakek ini justru berdiri dan langsung pergi. Nah, saat itu Dani coba ngikutin sosok kakek pencari kayu ini biar ada temennya turun gitu, karena dia ngira kakek ini mau pulang. Tapi ternyata kaki Dani terlalu sakit buat ngikutin cepatnya jalan dari sosok kakek ini. Nah, saat itu Dani tertatih-tatih dan cuma terus jalan aja gitu, sampai akhirnya ternyata Dani justru sampai di area rawa Embik. Padahal Dani benar-benar tahu kalau tadi selama dia jalan, dia berjalan turun ngikutin sosok kakek ini. Ternyata kok justru sampai di sana, yang menurut Pet, rawa ini malah ada di atasnya jalur Cissentor atau di pos selanjutnya. Nah, pada saat Dani masih kebingungan,
Akhirnya dia coba untuk teriak-teriak minta tolong, walau dia merasa harapannya ini tipis karena dia nggak yakin ada pendaki di dekat dia saat itu. Karena memang semenjak dia berangkat, Dani sama sekali nggak melihat ada rombongan lain selain rombongan yang semalam dia lihat. Nah di situ Dani sebenarnya juga mulai pasrah karena dia nggak tahu mau gimana. Mau jalan turun takut kejadian aneh lagi, mau naik pun Dani udah terlanjur ketakutan. Dan dia juga nggak bawa apa-apa. Akhirnya saat itu Dani memutuskan untuk menunggu pendaki lain lewat agar dia bisa minta tolong untuk bareng turun. Nah saat menunggu ini, Dani kepikiran dengan Farhan. Karena dia tahu Farhan belum terlalu berpengalaman soal mendaki. Takutnya keadaannya makin sakit atau gimana gitu. Apa dia lanjut naik sendiri apa turun. Nah pada saat itu mungkin karena capek, Dani akhirnya justru ketiduran. Nah Dani ini nggak tahu apa yang terjadi ketika dia ketiduran, tapi begitu dia bangun, hal pertama yang dia rasakan badannya ini benar-benar kaku semua, kayak susah dan sakit banget buat digerakin. Nah begitu dia berhasil duduk, Dani benar-benar kaget karena kondisi fisiknya ini udah benar-benar kotor. Dani saat itu sebenarnya berusaha buat berdiri, tapi fisiknya ini seperti sudah terlalu lemah. Akhirnya mau gak mau dia nunggu lagi diselamatin sama pendaki lain, karena dia mikir Farhan juga pasti akan menyadari kalau dia selamat itu gak balik-balik, dan mungkin aja dia laporan apa gimana ke base camp untuk nyari dia. Entah berapa lama dia nunggu lagi saat itu. Lagi-lagi Dani melihat atau mengalami hal-hal yang janggal atau aneh. Hal itu berawal dari secara tiba-tiba Dani mendengar suara seseorang yang memanggil dia. Tapi Dani ragu mau jawab karena suara yang memanggil ini suaranya cewek dan sumber suaranya juga berubah-ubah. Kadang dari belakang, kadang kayak dari depan. Dani juga melihat beberapa ekor babi hutan yang lagi lewat, bahkan melewatinya tepat di depannya. Tapi babi hutan ini tidak melihat ke arah Dani sama sekali, seolah-olah nggak menyadari ada dia di situ. Nah belum berhenti sampai di situ, Dani kayak mulai menyadari kalau pergantian siang dan malam ini sangat cepat. Padahal dia ngerasa baru beberapa menit, belum ada 1 jam dia sadar. Tapi udah beberapa kali matahari ini naik turun cepet banget. Nah di situ sebenarnya Dani mikir, dia ini kayaknya masih aja diganggu oleh penghuni di sana karena semua yang dia alami nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Akhirnya Dani ini berdoa aja, dia berharap semua gangguan-gangguan itu berakhir dan dia bisa segera turun. Sampai akhirnya dari kejauhan Dani melihat ada rombongan pendaki yang lagi jalan turun. Saat itu Dani pun bernafas lega karena dia akhirnya ketemu juga dengan orang yang bisa dia minta tolong. Tapi begitu rombongan ini dekat dan Dani memanggil-manggil mereka, rombongan ini seperti tidak mendengar atau menyadari keberadaan Dani. Bahkan saat mereka lewat tepat di depan Dani, mereka ini seperti tidak melihat keberadaan Dani di situ. Dani tentu panik dan takut saat itu karena dia merasa sengaja disembunyikan oleh penghuni Argopuro sehingga membuat pendaki lain tidak bisa melihat dia. Dan ternyata firasat Dani memang benar karena gak lama setelah itu ada lagi beberapa rombongan yang lewat. Ada yang naik, ada juga yang turun, dan semua seperti nggak menyadari keberadaan Dani sama sekali. Saat itulah Dani mulai benar-benar pasrah dengan keadaannya dan sempat mikir mungkin memang dia ini udah meninggal bagaimana atau udah jadi penghuni di sana. Sampai secara tiba-tiba datang lagi sosok kakek yang kemarin ngasih dia ubi bakar. Sosok kakek ini kemudian duduk di samping Dani dan tiba-tiba tanya, "Gimana nak? Kamu masih mau turun?" Nah di situ akhirnya sambil ketakutan Dani menjawab, "Iya mbak, tapi saya nggak bisa jalan. Saya berdiri aja nggak bisa, gimana mau turun? Nggak ada yang bisa melihat saya juga bingung ini kenapa." Nah di sini sosok kakek ini kemudian cuma senyum dan seperti mengusap-usap kening dari Dani. Dan saat lagi mengusap-usap keningnya ini, dia bilang lagi ke Dani, "Kamu bisa turun sekarang. Tapi kamu gak usah cari lagi temanmu itu, karena dia harus menebus kesalahannya."
Apa yang terjadi ke kamu sekarang anggaplah sebagai peringatan, karena siapapun yang mendaki dengan niat buruk akan menerima segala akibatnya. Sekarang turunlah dan jangan sekalipun menoleh ke belakang sampai kamu tiba di bawah. Nah, habis ngomong kayak gitu, sosok kakek ini lagi-lagi hilang dan Dani juga tiba-tiba ngerasa kepalanya pusing dan dia udah gak inget apa-apa lagi. Sampai entah berapa lama ketika Dani udah bangun, dia tiba-tiba ngerasa badannya ini sehat lagi, kakinya udah gak sakit lagi, dan karena udah terlalu ketakutan, Dani pun mengikuti perkataan dari sosok kakek itu, dan dia pun turun tanpa menoleh belakang sekalipun. Tapi perjalanan Dani turun ini juga membuat Dani heran karena selama dia turun, berulang kali Dani mendengar suara teriakan dari Farhan. Tapi lagi-lagi, karena ingat pesan dari sosok kakek ini, Dani nggak berani melihat ke belakang atau bahkan melihat kemanapun. Dia cuma fokus aja jalan turun ke depan. Dan ada lagi hal yang kayak janggal yang dirasakan Dani, karena di sepanjang jalan turun, banyak sekali yang berubah. Mulai dari jalurnya, pos-pos pendakiannya, dan bahkan suasananya pun banyak berubah. Dan saat dia melapor ke base camp, Dani kaget karena catatan soal dia dan Farhan sama sekali nggak ada. Banyak sekali perubahan yang dia lihat, base campnya udah beda, dan lain-lain. Nah, pada saat itu, Dani sempat istirahat sebentar di dekat area base camp karena dia masih keheranan. Ini gimana ceritanya kok bisa kayak gini? Semuanya berubah, dan Dani kayak turun di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Singkat cerita, saat itu akhirnya Dani memutuskan untuk pulang naik jasa ojek untuk mengantar dia ke terminal. Tapi saat Dani naik ojek mau jalan turun, secara tiba-tiba Dani melihat Farhan dari kejauhan seperti lagi melambaikan tangan ke arah dia. Dan di samping Farhan ini ada banyak sekali sosok-sosok mengerikan yang mengelilingi dia. Yang spontan Dani langsung menutup mata karena ketakutan, berharap bisa segera keluar dari area situ biar nggak lagi ngalamin yang kayak gitu lagi. Tapi apa yang dialami oleh Dani ternyata belum berhenti sampai di situ. Begitu dia tiba di rumah, Dani kaget karena dia disambut dengan tangis oleh keluarganya. Dan di situ keluarga Dani bilang, hampir 7 tahun Dani pergi entah kemana dan nggak pernah pulang lagi. Keluarganya juga sudah melakukan berbagai cara untuk mencari keberadaan Dani, tapi mereka nggak bisa menemukannya. Sampai akhirnya Dani pulang saat itu. Awalnya Dani nggak percaya karena dia merasa dia hanya beberapa hari terjebak di Argopuro. Tapi setelah dia lihat tanggal saat itu dan banyaknya perubahan yang terjadi di rumah dan di kampungnya, serta banyak lagi bukti lain, akhirnya Dani pun mau nggak mau percaya. Dan sampai detik ini Dani masih aja bertanya-tanya bagaimana hal semacam ini bisa terjadi. Dia juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Farhan. Apa kesalahan yang sudah dia lakukan sampai dia harus berakhir kayak gitu. Sejak kejadian itu, karena apa yang Dani alami sampai sekarang, entah kenapa keluarga, saudara ataupun tetangga-tetangganya Dani sering sekali manggil Dani dengan sebutan Joko Gunung atau Jokone Gunung, karena memang mereka menganggap apa yang dialami oleh Dani itu terjadi karena gunung itu menyukai Dani, dan Dani ini kayak nggak boleh pulang dalam waktu yang lama. Semoga apa yang dialami oleh Dani bisa memberi kita pelajaran agar kita lebih peka dan waspada kalau ada apa-apa yang sekiranya janggal saat mendaki atau ke wisata alam yang lain. Lebih baik kita cari waktu yang lain aja atau kita balik aja demi keselamatan kita sendiri. Terima kasih untuk Dani yang sudah berbagi pengalaman yang luar biasa ini. Terima kasih juga buat keluarga dan beberapa tetangga Dani yang sudah membantu melengkapi apa yang diceritakan oleh Dani kepada saya. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan. Semoga Dani bisa segera mendapat jawaban atas apa yang terjadi kepada dia dan Farhan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.